Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita sudah belajar di tema 4, yaitu bertemakan sehat itu penting. Nah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang muatan pelajaran IPA, yaitu sistem peredaran darah. Anak-anak, coba kalian rasakan dan kalian pikirkan, apakah kalian pernah merasakan denyut jantung kalian sendiri? Kalau kalian ingin merasakannya, silahkan kalian letakkan tangan kanan kalian ke dada kiri kalian. Kemudian kalian rasakan detak jantung kalian. Kemudian pikirkan bagaimana cara kerja jantung sehingga jantung itu dapat berdetak. Pada pembelajaran di tema 1, kalian kan sudah belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, salah satu di pembelajaran tersebut ada tentang otot jantung. Otot jantung itu berfungsi untuk menggerakkan jantung kalian, sehingga membantu jantung dalam berdetak. Kali ini kita akan belajar nih anak-anak, bagaimana ya organ jantung itu berfungsi dalam peredaran darah manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kalian perhatikan baik-baik penjelasan dari Bu Tika ini ya anak-anak. Baik anak-anak, jantung merupakan organ penting dan sangat penting bagi tubuh kalian, karena jantung kita itu berfungsi untuk memompa darah ya. Jadi jantung berfungsi untuk memompa darah. Memompa darah kemana? Ya memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah kita terdapat oksigen dan zat makanan yang berfungsi sebagai metabolisme tubuh kita. Metabolisme sendiri merupakan proses pembuatan atau pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Selain itu, jantung juga akan memompa hasil metabolisme kita, yaitu karbon dioksida, untuk selanjutnya dikeluarkan. Jantung, paru-paru itu memiliki hubungan anak-anak. Jadi kalian kan pada tema sebelumnya sudah belajar tentang sistem pernapasan. Di situ ada alveolus yang berfungsi untuk menukarkan atau sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, dari darah yang dipompa oleh jantung kemudian menghasilkan oksigen, kemudian ada hasil metabolisme itu karbon dioksida, nanti ditukarkan di alveolus itu. Jadi antara paru-paru, jantung, darah, kemudian ada kabelnya. Kabel itu atau alirannya itu pembuluh darah itu saling berkesinambungan. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di seluruh tubuh kita ini dinamakan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia itu terdiri dari jantung, kemudian ada pembuluh darah, kemudian ada darah, dan juga ada organ paru-paru. Jadi 4 hal ini merupakan bagian penting pada sistem peredaran darah. Anak-anak, sistem peredaran darah itu ada 2 jenis. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil, dan yang kedua ada sistem peredaran darah besar. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Ini merupakan contoh sistem peredaran darah. Tadi sudah Bu Tika sebutkan bahwa sistem peredaran darah ada 2 jenis. Ada sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Kita belajar dahulu tentang sistem peredaran darah kecil. Pada sistem peredaran darah kecil, pertama-tama darah melalui bilik kanan akan diteruskan ke paru-paru melalui yang namanya arteri pulmonalis atau arteri pada paru-paru. Darah ini mengandung banyak sekali karbon dioksida atau CO2. Ya, jadi dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, kemudian di paru-paru. Nah, di paru-paru darah yang banyak mengandung karbon dioksida ini ditukar dengan darah yang mengandung banyak oksigen. Kemudian darah yang mengandung banyak oksigen ini dialirkan melalui yang namanya vena paru-paru atau vena pulmonalis yang selanjutnya akan dikirimkan ke serambi kirinya jantung.
Sudah, dari serambi kiri tadi sampai ke peredaran darah kecil ya. Kemudian kita lanjutkan ke peredaran darah besar. Serambi kiri sudah, kemudian darah kaya oksigen masuk melalui bilik kiri. Dari bilik kiri diteruskan ke arteri terbesar yang namanya aorta. Dari aorta ini kemudian masuk ke arteri, kemudian ke kapiler darah seluruh tubuh kita. Ingat ya, yang warna merah itu merupakan darah kaya oksigen. Dari arteri kemudian ke kapiler seluruh tubuh kita, lalu masuk ke dalam vena. Dari vena, darah yang kaya karbon dioksida itu masuk ke serambi kanan. Untuk selanjutnya ditukar kembali menjadi darah kaya oksigen. Ya, ingat ya anak-anak. Jadi ketika tadi darah kaya oksigen dialirkan ke seluruh tubuh, itu akan terjadi kegiatan metabolisme, di mana kegiatan metabolisme ini akan mengubah darah kaya oksigen tadi menjadi darah kaya karbon dioksida. Mari kita ulangi bersama. Peredaran darah kecil berarti mulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, kemudian paru-paru, vena pulmonalis, kemudian ke serambi kiri. Nah, untuk peredaran darah besar mulai dari bilik kiri, arteri besar atau aorta, kemudian arteri, kapiler darah seluruh tubuh, vena, dan serambi kanan. Sekarang kita akan membahas tentang organ peredaran darah, organ pada sistem peredaran darah dan juga fungsinya. Yang pertama tadi kita sudah tahu tentang jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah di seluruh tubuh. Apa saja ya bagian-bagian jantung? Coba kalian perhatikan gambar di samping. Jadi pada jantung ini terdapat aorta atau arteri terbesar. Kemudian jantung manusia terdiri dari 4 bagian, mulai dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Ingat, yang kanan itu darahnya kaya karbon dioksida. Kalau yang kiri itu adalah darah yang kaya akan oksigen atau O2. Serambi kanan berfungsi untuk apa? Memompa darah yang kaya karbon dioksida menuju ke bilik kanan. Kemudian kalau bilik kanan memompa darah yang kaya karbon dioksida untuk menuju ke paru-paru yang nantinya akan ditukar. Kemudian serambi kiri menerima darah dari paru-paru yang kaya oksigen untuk selanjutnya diteruskan ke bilik kiri. Sedangkan bilik kiri adalah menerima darah dari serambi kiri dan meneruskan darah dari serambi kiri tersebut yang kaya oksigen untuk diteruskan ke seluruh tubuh kita. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih Bu cara kerja jantung ini. Jantung itu bekerja dengan cara berkontraksi dan juga berrelaksasi. Yang bekerja yang namanya otot jantung ya. Kalian sudah belajar di tema 1. Mari kita bahas bersama. Jadi anak-anak, jantung ini akan berkontraksi dan berrelaksasi secara berulang-ulang. Ketika jantung kita berrelaksasi, maka darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh itu masuk ke serambi kanan. Kemudian darah yang kaya oksigen itu dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Ketika jantung kita berkontraksi, maka darah dari serambi kanan itu masuk ke dalam bilik kanan dan darah dari serambi kiri itu masuk ke bilik kiri. Pada bilik kanan itu darahnya nanti akan masuk ke paru-paru anak-anak. Sedangkan pada bilik kiri ketika jantung berkontraksi maka darah kita akan disalurkan ke seluruh tubuh. Begitulah proses kontraksi dan relaksasi pada jantung yang terlaksana secara berulang-ulang. Anak-anak, jantung sendiri
itu merupakan organ penting pada tubuh kita, di mana jantung terletak di rongga dada sebelah kiri kita dan ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi kamu bisa mengira-ngira sendiri seberapa besar jantung kalian. Anak-anak, jantung sendiri itu terdiri dari kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang namanya miokardium. Dan kalian tadi sudah Butika beritahu bahwa jantung sendiri terdiri dari 4 bagian. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan juga bilik kiri. Sedangkan antara jantung bagian kanan dan jantung bagian kiri itu ada sekat pembatasnya anak-anak. Namanya katup jantung. Katup jantung sendiri berfungsi untuk mencegah tercampurnya darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa otot yang ada pada bilik dan otot yang ada pada serambi itu berbeda. Otot pada bilik, khususnya bilik kiri, itu lebih tebal. Karena apa? Karena berfungsi untuk menyebarkan atau meneruskan darah ke seluruh tubuh kita, sehingga pekerjaannya lebih berat. Jadi karena pekerjaannya lebih berat itulah maka si otot pada bilik kiri kita itu lebih besar atau lebih tebal dibandingkan pada bagian jantung yang lainnya. Anak-anak, kalian juga bisa membayangkan bahwa ketika terjadi peredaran darah, darah kita berada di pembuluh darah ya. Jadi bayangannya itu darah itu seperti airnya, kemudian kabelnya itu pembuluh darah kita. Jadi yang menyalurkan itu ada pada pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita terdiri dari 3 jenis anak-anak. Yang pertama ada arteri, yang kedua ada kapiler, dan yang ketiga ada vena. Arteri atau yang kita sebut pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Sedangkan kapiler itu merupakan pembuluh darah dari sel-sel tubuh. Sedangkan vena atau pembuluh balik merupakan pembuluh darah yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru ke jantung. Ada perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dan juga pembuluh balik atau vena. Perhatikan tabel berikut anak-anak. Pada arteri itu terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena terdapat di permukaan tubuh yang terlihat seperti berwarna kebiru-biruan. Kalian bisa mengecek sendiri pada tubuh kalian, terutama di pergelangan tangan kalian. Yang berwarna kebiru-biruan itu merupakan pembuluh balik atau kita sebut vena. Pada pembuluh nadi atau arteri sendiri, dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pada pembuluh balik atau pembuluh vena itu dinding pembuluhnya tidak elastis dan tipis. Pada arteri, aliran darahnya berasal dari jantung, dan pada vena, aliran darahnya menuju ke jantung. Pada arteri sendiri, kalian dapat merasakan denyutnya, sedangkan pada vena, kalian tidak bisa merasakan denyutnya. Jadi kalau denyutnya seirama, itu berarti arteri, sedangkan pada vena, denyutnya tidak terasa. Pembuluh nadi dan juga pembuluh balik, arteri atau vena, itu memiliki banyak cabang. Nah, ujung cabang terkecil ini kita sebut kapiler. Jadi tadi sudah Butika sebutkan bahwa pembuluh kapiler adalah pembuluh darah dari sel-sel tubuh. Cabang-cabang antara pembuluh balik dan juga pembuluh nadi. Untuk kalian ketahui anak-anak, jadi pembuluh darah kita jika kita hubungkan dari ujung ke ujung itu panjangnya sekitar 160.000 kilometer. Ya, kamu bayangkan berapa panjang sekali itu pembuluh darah kita. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang sudah kita dapatkan sekarang, ya. Kemudian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar paru-paru. Paru-paru ini juga berfungsi dalam proses peredaran darah kita. Kenapa? Karena di paru-paru ini sebagai tempat penyuplai oksigen untuk darah kita, anak-anak. Dan pada bagian terakhir dan yang penting pada sistem peredaran darah kita adalah darah.
Darah tersusun atas plasma darah dan juga sel-sel darah. Plasma darah sendiri tersusun dari air dan zat-zat terlarut, sedangkan sel-sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan juga keping darah atau kita sebut trombosit. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi darah. Jadi fungsi darah yang pertama, mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Ini adalah tugas dari plasma darah. Yang kedua, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ini fungsi dari sel darah merah atau eritrosit. Dan yang ketiga, membunuh kuman. Membunuh kuman ini fungsi dari leukosit atau sel darah putih. Dan yang terakhir, ketika kamu terluka, maka tubuhmu akan berproses untuk memperbaiki diri. Itu adalah tugas dari keping darah atau trombosit. Jadi fungsi trombosit adalah menutup luka kalian. Baik anak-anak, kita sudah belajar nih tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ya, jadi mengalirnya darah ke seluruh tubuh itu kita namakan sistem peredaran darah. Organ yang berfungsi ada jantung, ada paru-paru, ada pembuluh darah, dan juga ada darah itu sendiri. Kemudian jantung, tadi kalian sudah tahu bahwa jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Paru-paru sebagai tempat penyuplai oksigen dan juga sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Dan ada pembuluh darah, ada 3 jenis pembuluh darah. Ada pembuluh darah balik atau kita sebut vena, kemudian pembuluh darah nadi atau kita sebut arteri, dan juga pembuluh kapiler. Kemudian darah ada terdiri dari plasma darah dan juga sel darah. Kalau plasma darah itu cairannya, kalau sel-sel darah ada sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Sel darah merah kita namakan eritrosit, sel darah putih kita namakan leukosit, dan keping darah kita namakan trombosit. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang perbedaan antara arteri atau pembuluh nadi dan juga vena atau pembuluh balik. Lalu kalian juga sudah belajar tentang sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Untuk diingat-ingat dan lebih mudahnya, jika dari jantung kemudian paru-paru kembali lagi ke jantung, itu adalah peredaran darah kecil. Tapi kalau peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Rincinya ingat loh ya, kalau peredaran darah kecil berarti dari mana? Dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, ke vena pulmonalis, dan berakhir di serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar mulai dari bilik kiri, kemudian arteri terbesar atau aorta, arteri, kemudian seluruh pembuluh darah seluruh tubuh, lalu masuk ke serambi kanan. Sebelum ke serambi kanan, melalui dulu yang namanya vena. Oke, sudah ya, kalian silakan diulang-ulang kembali penjelasan dari Bu Tika sehingga kalian sangat paham dengan peredaran darah manusia. Terima kasih anak-anak, selamat belajar dan tetap semangat ya, dadah.